Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sasrara Fadlanul Urfani dari MBS 2H dengan NIM 245211295. Di sini saya mau menjelaskan tentang penawaran dan permintaan. Supply itu penawaran dan demand itu permintaan. Oke, kita mulai dari penawaran atau supply. Penawaran atau supply adalah jumlah barang atau jasa yang disediakan oleh produsen dan mampu menawarkan di pasar pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Hukum penawaran, ketika harga suatu barang naik, jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen akan cenderung meningkat. Sebaliknya, ketika harga suatu barang turun, maka barang yang ditawarkan oleh produsen akan cenderung menurun. Contoh, jika harga pir naik dari 10.000 menjadi 15.000 per kilogram, maka petani pir akan menawarkan lebih banyak pir. Sebaliknya, jika harga pir turun dari 10.000 menjadi 5.000 per kilogram, petani pir mungkin akan mengurangi penawaran mereka karena keuntungan yang didapat lebih sedikit atau bahkan rugi. Mereka mungkin beralih menanam komoditas lain atau mengurangi skala produksinya. Berikut di samping ada kurva penawaran. Pada gambar di samping menjelaskan bahwa pada tingkat harga P2, penjualan akan menawarkan barang atau jasa sebanyak Q2, yang artinya di titik kenaikan harga ini meningkatkan potensi keuntungan, sehingga mendorong penjual untuk meningkatkan produksi dan penawaran. Jika harga naik menjadi P3, maka penjual akan semakin banyak menawarkan barang atau jasa menjadi Q3. Artinya, pada harga ini, keuntungan yang didapat menjadi paling besar, sehingga penjual akan mengerahkan segala upaya untuk memproduksi dan menawarkan barang atau jasa sebanyak mungkin. Sebaliknya, jika harga turun menjadi P1, maka penjual biasanya akan mengurangi atau hanya bersedia menawarkan barang atau jasa sebanyak Q1. Artinya, pada titik ini, dikarenakan pada harga rendah, keuntungan yang diperoleh penjual mungkin tidak signifikan atau bahkan merugi, sehingga mereka cenderung mengurangi produksi atau penawaran. Perubahan kurva penawaran sama halnya pada kurva permintaan dapat terbagi menjadi dua bagian, yaitu pergerakan kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Pergerakan kurva penawaran terjadi di sepanjang kurva penawaran akibat adanya perubahan harga, sedangkan pergeseran kurva per harga. Pergerakan kurva penawaran sama halnya dengan pergerakan kurva permintaan, yaitu bergerak akibat perubahan harga itu sendiri. Sebagai contoh, dapat dilihat pada pergerakan kurva penawaran yang ada di samping. Berdasarkan gambar di samping, menunjukkan suatu penawaran buah semangka yang terjadi dalam suatu pasar. Pada saat harga buah semangka 100.000, maka penjual akan menawarkan sebanyak 2.000 buah yang ditunjukkan oleh titik K. Artinya ini adalah titik keseimbangan atau titik operasional pada harga tersebut. Akan tetapi, jika harga buah semangka turun menjadi 25.000, maka penjual akan mengurangi penawaran menjadi 500 buah yang ditunjukkan oleh titik J. Artinya, penurunan harga mengurangi insentif bagi penjual. Keuntungan yang diperoleh menjadi lebih kecil atau bahkan bisa merugi pada biaya produksi tertentu, sehingga penjual akan mengurangi produksi atau penawaran mereka. Sebaliknya, jika harga semangka naik menjadi 135.000, maka penjual akan menambah penawaran menjadi 2.500 buah yang ditunjukkan oleh titik L. Artinya, kenaikan harga meningkatkan potensi keuntungan bagi penjual. Dengan harga yang lebih tinggi, menjual lebih banyak semangka akan menghasilkan pendapatan yang lebih besar, sehingga penjual termotivasi untuk meningkatkan produksi dan penawaran. Pergeseran kurva penawaran terjadi jika kondisinya tidak lagi ceteris paribus, yaitu apabila terjadi perubahan pada faktor-faktor selain harga.
Berdasarkan gambar di samping, pada harga yang tetap P2, pergeseran kurva penawaran ke kiri dari S menjadi S bintang mengakibatkan penurunan jumlah yang ditawarkan dari Q2 menjadi Q1. Ini berarti bahwa pada tingkat harga berapapun, produsen sekarang bersedia dan mampu menawarkan barang lebih sedikit dari sebelumnya. Sedangkan pergeseran ke kanan dari S menjadi S aksen menyebabkan kenaikan jumlah yang ditawarkan dari Q2 menjadi Q3. Ini berarti bahwa pada tingkat harga berapapun, produsen sekarang bersedia dan mampu menawarkan barang lebih banyak dari sebelumnya. Sekarang kita masuk dengan permintaan agregat. Apa itu permintaan agregat? Permintaan agregat adalah jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh ekonomi nasional yang bersedia dibeli oleh semua pelaku ekonomi, termasuk warga negara asing, selama periode tertentu. Agregat ekonomi makro ini terdiri dari jumlah kebutuhan individu, pelaku ekonomi seperti rumah tangga, bisnis, sektor publik, dan pelaku lainnya. Agregat ini juga dikenal dengan AD. Permintaan agregat berkorelasi langsung dengan perubahan dalam jumlah uang beredar, pendapatan, dan pengeluaran pemerintah. Sebaliknya, permintaan agregat berhubungan dengan harga dan pajak. Besarannya akan selalu sama dengan produk domestik bruto atau PDB. Tetapi perspektif perhitungannya berbeda. Sementara PDB diukur dengan mempertimbangkan produksi barang dan jasa, permintaan agregat mempertimbangkan perolehannya. Rumus permintaan agregat dihitung dari sudut pandang konsumsi dan bukan berfokus pada apa yang dihasilkan masyarakat. Oleh karena itu, ia mempertimbangkan aspek-aspek seperti pengeluaran swasta, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto. Berikut rumus yang menghitung permintaan agregat suatu negara di samping. C adalah konsumsi, uang yang dibelanjakan oleh keluarga dan individu, yaitu rumah tangga untuk barang dan jasa. I adalah investasi, akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan dan juga investasi seperti perumahan, karena biasanya dibiayai oleh sumber daya eksternal. Hal ini bergantung langsung pada suku bunga. G. Pengeluaran pemerintah, biaya barang dan jasa yang menjadi kepentingan umum. X minus M itu adalah ekspor neto, selisih antara ekspor dan impor. Apa itu kurva permintaan agregat? Kurva AD menggambarkan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang diminta dan tingkat harga agregat dalam skenario di mana kecuali tingkat harga P dan tingkat produksi agregat atau PDB real Y. Semua faktor lainnya tetap tidak berubah. Grafik di samping ini menunjukkan jumlah produk yang bersedia dibeli konsumen pada setiap tingkat biaya. Apa yang terjadi ketika permintaan agregat meningkat? Dalam kasus ini, kurva bergeser ke kanan, artinya kurva meningkat pada tingkat harga berapapun. Sebaliknya, jika AD turun, garis bergerak ke kiri. Seperti gambar di samping. Faktor yang menyebabkan kurva bergeser itu ada harapan konsumen. Jika perusahaan dan individu optimis dengan situasi ekonomi, mereka akan berbelanja lebih banyak. Yang kedua ada fluktuasi kekayaan. Jika daya beli rumah tangga meningkat, permintaan agregat akan lebih mudah ditingkatkan. Yang ketiga ada perubahan modal fisik. Terkait bisnis, dan jika semua variabel lain tetap konstan, uang yang dialokasikan untuk investasi akan bergantung pada modal yang dimiliki sebelumnya. Yang keempat, ada kebijakan fiskal dan moneter. Bank sentral dan sektor publik dapat menyesuaikan permintaan agregat melalui kebijakan restriktif untuk menguranginya atau kebijakan ekspansif untuk meningkatkannya. Yang kelima, ada ekonomi global. Pertumbuhan pendapatan negara lain dapat meningkatkan ekspor. Nilai tukar merupakan elemen lain yang mempengaruhi penjualan barang suatu negara.
Ketika mata uang suatu negara menguat terhadap mata uang lain, ekspornya cenderung menurun. Oke, kita lanjut ke agregat supply atau penawaran agregat. Merujuk pada jumlah total barang dan jasa yang dapat diproduksi oleh seluruh sektor ekonomi dalam suatu negara atau wilayah pada tingkat harga tertentu dan dalam suatu periode waktu tertentu. Konsep ini penting dalam analisis makroekonomi untuk memahami kapasitas produksi suatu ekonomi dan bagaimana faktor-faktor tertentu mempengaruhi produksi keseluruhan. Agregat supply bisa disebut dengan AS. Dua komponen utama dari agregat supply adalah yang pertama ada short run agregat supply atau SRAS, merupakan jumlah barang dan jasa yang dapat diproduksi dalam perekonomian dalam jangka pendek, di mana beberapa faktor produksi seperti tenaga kerja dan kapasitas pabrik tidak dapat beradaptasi sepenuhnya dengan perubahan tingkat harga. Yang kedua ada long run agregat supply atau LRAS, yang merupakan jumlah barang dan jasa yang dapat diproduksi dalam jangka panjang, ketika semua faktor produksi, termasuk tenaga kerja dan kapasitas pabrik, dapat beradaptasi sepenuhnya dengan perubahan tingkat harga. Di samping adalah kurva penawaran agregat. Kurva penawaran agregat adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga umum di perekonomian dan jumlah barang dan jasa yang dapat diproduksi oleh semua perusahaan dalam perekonomian pada suatu periode waktu tertentu. Kurva ini mencerminkan tingkat output keseluruhan yang disediakan dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga. Terjadi 3 jenis kurva penawaran agregat utama. Yang pertama ada short run agregat supply atau SRAS, yang kedua ada long run agregat supply atau LRAS, dan terakhir intermediate run agregat supply. Penyebab pergeseran agregat supply itu mengacu pada perubahan posisi dari kurva agregat supply dalam grafik ekonomi. Pergeseran tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan suatu ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa pada tingkat harga tertentu. Jika pergeseran ke kanan, maka itu adalah peningkatan. Jika pergeseran itu ke kiri, maka itu penurunan. Oke, di sini rumus penawaran agregat itu tidak ada. Tapi untuk kerangka fungsi produksi dari makroekonomi bisa ditulis seperti di samping ini. AS sama dengan F kurung buka P, W, T, K, L, A, kurung tutup, yang dimana P adalah tingkat harga atau price level, untuk W adalah upah nominal atau wages, untuk T itu adalah tingkat pajak dan subsidi, untuk K adalah modal atau kapital, untuk L adalah tenaga kerja atau labor, yang terakhir ada A, itu teknologi. Thank you, Elmar! Boom!